Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Seperti biasa, kami selalu mencari partai-partai istimewa untuk kita bahas bersama-sama. Dan kali ini, kami menemukan sebuah partai menarik dari ajang sangat bergengsi, yaitu Reykjavik World Cup 1988. Partai ini mempertemukan dua pecatur papan atas dunia, yaitu John Nunn melawan Lajos Sportic. Sebagai informasi, John Nunn adalah Grandmaster Inggris dengan peringkat tertinggi adalah nomor 9 dunia. Sedangkan Lajos Sportic adalah Grandmaster Hungaria dengan peringkat tertinggi selama karirnya adalah nomor 2 dunia. Seperti partai-partai pilihan kami yang lain, di sini kita juga akan melihat langkah-langkah brilian dan pengorbanan perwira utama secara spektakuler. Jadi ikuti sampai selesai, siapkan fokus, bersiaplah tercengang, dan mari kita mulai. Di permainan kali ini, John Nunn memegang buah putih dan Lajos Sportic memegang buah hitam. Permainan dimulai dengan pion E4 dan pion E5. Kedua pemain mengembangkan kuda F3 dan C6. Putih lalu meluncurkan gajah B5 dan jawaban hitam adalah pion A6 berusaha mengusir gajah. Ini adalah formasi Ruy Lopez opening Morphy defense. John Nunn memundurkan gajahnya ke petak A4 dan Lajos Sportic lanjut dengan pion D6. Putih memutuskan untuk melakukan pertukaran perwira. Gajah kali kuda C6 skak dan hitam memukul gajah tersebut dengan menggunakan pion B. Putih lalu mendorong pion D4 menawarkan pertukaran di area pusat. Lajos Sportic menerima tawaran pion kali pion. John Nunn memukul kembali pion tersebut dengan menggunakan menteri. Hitam kemudian mengembangkan kudanya ke petak F6. Di langkah ke-8 ini, putih melakukan rokade sayap raja. Jawaban hitam adalah gajah E7. Putih kuda C3 dan dijawab hitam dengan rokade sayap raja pula. Putih menggeser benteng ke E1 dan hitam meluncurkan gajah ke G4 menekan kuda. John Nunn memundurkan menteri ke D3 menambah pengawalan bagi kudanya. Dan jawaban hitam adalah gajah kali kuda. Putih pun memukul kembali dengan menggunakan menteri. Lajos Sportic lalu kuda D7. Sepertinya ingin memberi ruang bagi dorongan pion F atau memberi tempat bagi gajah petak gelapnya. Putih pion B2. Hitam gajah F6 menyerang kuda. John Nunn gajah B2 memberi pengawalan. Lajos Sportic lalu menggeser benteng ke E8. Putih berusaha menyerang lewat jalur tengah dengan benteng A ke D1 dan hitam memajukan benteng ke petak E6. John Nunn berusaha menggebrak dengan menteri H3. Dijawab oleh hitam menteri E8 menambah penguasaan di lajur E. Putih pion F4 untuk semakin memperkuat posisi di area pusat. Jawaban hitam adalah benteng D8. Permainan berlanjut, menteri E3 dan hitam kuda B6. John Nunn melanjutkan rencana pion E5 menyerang gajah dan menawarkan pertukaran pion. Lajos Sportic menerima pion kali pion. Putih membuat langkah terbaik di posisi ini, bukan memukul kembali pion, melainkan mendorong pion F5 menyerang benteng. Hitam mengawali pertukaran perwira benteng kali benteng D1. Putih merespon benteng kali benteng pula. Barulah Lajos Sportic menyelamatkan bentengnya dengan mundur ke E7. Putih menemukan celah untuk melompatkan kudanya ke petak E4. Lajos Sportic memberi jawaban terbaik, yaitu benteng D7 lagi-lagi menawarkan pertukaran. John Nunn mengambil tempo kuda kali gajah skak. Jawaban hitam tentu saja pion kali kuda. Selanjutnya putih menolak pertukaran dan menggeser bentengnya ke petak E1. Hitam menteri D8 dengan kemungkinan pertukaran benteng dan melakukan skak di langkah selanjutnya. John Nunn mengabaikan dan menggeser menteri ke E4, memberi ancaman pada pion C6. Hitam menutup jalur serangan menteri dengan kuda ke D5. Putih menteri G4 skak sekaligus memberi pengawalan pada petak penting D1. Raja hitam lari ke petak H8. John Nunn lalu menggeser gajah ke C1, tentu saja mengincar petak penting H6. Hitam mengantisipasi dengan menteri ke F8.
Putih lalu pion C4 menyerang kuda dan hitam menjawab kuda B4 berbalik menyerang pion A2. Jonnun mengabaikan dan menggeser menteri ke H4 berbalik menyerang pion penting F6. Lajos Portage memberi pengawalan dengan menteri ke D6. Selain itu, membuka pengawalan terhadap kudanya jika nanti menyerang ke petak D3. Jonnun lalu memajukan menterinya ke petak H6. Hitam berusaha memperkuat pertahanan dengan memundurkan bentengnya ke petak D8. Putih lalu mendorong pion H3, jawaban hitam adalah pion C5. Bagi kita, mungkin ini langkah biasa, tapi menurut engine ini adalah langkah yang tidak akurat dan membuat putih unggul signifikan. Setelah 30 langkah, semuanya masih serba berimbang. Sebenarnya, langkah yang disarankan engine bagi hitam barusan adalah segera menggeser benteng ke petak G8 agar situasi tetap berimbang. Putih memanfaatkan dengan mengambil langkah terbaik, yaitu benteng ke E4 bersiap mendukung serangan bersama menteri di lajur H. Jawaban hitam adalah benteng G8, yang tentu saja ini sudah terlambat. Oke, kita sampai di segmen kuis. Apa langkah yang akan diambil oleh Jonnun di posisi ini? Yang jelas ini adalah langkah terbaik dan akan membuat hitam terkena skakmat maksimal dalam 4 langkah. Seperti biasa, kami memberi waktu beberapa detik untuk sahabat-sahabat menebak atau pause video ini jika memang dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang tebakannya benar. Jonnun membuat langkah pengorbanan spektakuler, yaitu menteri kali pion H7 skak. Ya, Jonnun mengorbankan perwira termewahnya. Dan setelah langkah tersebut, hitam alias Lajos Portage menyerah. Kenapa hitam menyerah dan bagaimana sebenarnya rangkaian langkah lanjutannya? Mari kita bahas. Di posisi ini tidak ada opsi bagi hitam untuk menolak pengorbanan. Jadi, rajanya harus memukul menteri. Putih akan lanjut dengan benteng H4 skak. Tak ada pilihan bagi raja hitam selain bergeser ke petak G7. Lanjutan dari putih adalah gajah H6 skak. Kali ini, pilihan bagi raja hitam ada 2, yaitu petak H7 atau H8. Tapi, keduanya akan berakibat sama, yaitu putih gajah F8 discover skak dan raja hitam menghembuskan nafas terakhirnya. Benar-benar babak endgame yang memukau dari Grandmaster Inggris Jonnun setelah 30 langkah yang berjalan alot dan berimbang. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini. Semoga sahabat-sahabat semua puas dengan permainan yang luar biasa ini. Dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.